Sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada. Iya, ketemu lagi sama Mr. Slebor yang paling selebor di jagat maya. Dan cuman satu-satunya Mr. Slebor, ya kan. Yang nonton jangan ikutan selebor, hanya Mr. Slebor aja yang selebor. Ya, buat para sadulur jangan pernah selebor. Aduh, cuaca lagi cerah nih, mantap. Hari ini bahasannya yang enak apa ya? Menurut para sadulur, ya kan? Mr. Slebor kadang-kadang kehabisan bahan. Kalau para sadulur ketika nonton tayangan Mr. Slebor, para sadulur nggak komentar, ya Mr. Slebor nggak dapat pemasukan. Maka ketika nonton tayangan Mr. Slebor, para sadulur komenin kepoin, ya kan? Kalau suka like, kalau nggak suka kasih dislike, ya kan? Dan kalau yang mau berlangganan ketik pencet tuh subscribe-nya. Ya, para sadulur, selalu Mr. Slebor berharap para sadulur ketika menonton tayangan Mr. Slebor dalam keadaan yang sangat sehat, sangat prima, dan tentunya diliputi oleh kebahagiaan hidup para sadulur. Gitu. Supaya nonton tayangan Mr. Slebor dalam keadaan yang sangat fresh, ya kan? Dan selalu Mr. Slebor mengingatkan selalu, ya kan, tayangan Mr. Slebor, ocehan Mr. Slebor jangan dijadikan sebagai tolak ukur dari kepahaman yang benar. Kalau Mr. Slebor dalam menyampaikan materinya salah, kalau Mr. Slebor salah, para sadulur juga nyungsep di sana, ya kan? Jadi omongan Mr. Slebor jadikan hanya sebuah referensi cara berpikir. Dan tayangan Mr. Slebor ini memang khusus sama orang-orang yang nggak fanatik. Kalau yang fanatik, egosentrik, dia tidak akan paham tentang ocehan Mr. Slebor. Gitu. Oke, kita masuk aja ya. Mr. Slebor hari ini mau bahas tentang apa yang disebut kenyamanan. Ya kan? Pasti buat para sadulur yang dengar ocehan Mr. Slebor, ngedengar Mr. Slebor bilang apa itu kenyamanan atau kenyamanan, pasti para sadulur banyak yang paham, gitu kan. Yang lebih paham, ajarkan Mr. Slebor, ya kan. Yang belum paham, ayo tonton, jangan di skip tayangannya, biar para sadulur juga paham di sana dari arti sebuah kenyamanan. Itu nggak para sadulur? Gitu. Iya. Kalau nggak begitu payah deh. Nah, para sadulur, wow, di sini seru para sadulur, di pinggir jalan, ya kan, di tempat teman Mr. Slebor di sini, ya kan. Namanya Ibu Dina, di tempat Ibu Dina. Jadi Mr. Slebor numpang nampang, dia seneng tanaman nih, makanya background Mr. Slebor ini banyak tanaman-tanaman. Ya. Baik, apa arti sebuah kenyamanan? Ya kan. Apa sih yang dicari hidup kita? Yaitu kenyamanan. Ya, gitu kan. Apa itu kenyamanan? Kenyamanan itu sesuatu yang tidak bisa diusik atau tidak terganggu. Kalau masih terganggu, masih terusik, itu bukan kenyamanan. Bukan begitu para sadulur? Iya, begitu. Nah, kenyamanan itu sesuatu yang tidak terusik, ya kan? Sesuatu yang tidak diobok-obok lah ceritanya. Nah, dari mana kenyamanan itu didapat? Ya kan? Kenyamanan itu didapat dari kepahaman para sadulur sendiri. Nah, ada motor lewat ya. Ya kan? Kenyamanan itu didapat dari kepahaman para sadulur itu sendiri. Ketika para sadulur tidak paham tentang arti sebuah kenyamanan, bagaimana para sadulur bisa mendapatkan sebuah kenyamanan itu sendiri? Gitu nggak para sadulur? Iya. Tapi antiknya, bahwa sebuah kenyamanan itu adalah sebuah rasa yang tidak terusik atau tidak terganggu. Terganggu oleh siapa? Oleh yang kita tidak inginkan. Apapun bentuknya, ketika kita terusik, maka kita tidak nyaman. Maka kenyamanan itu adalah sesuatu rasa yang tidak mengusik kita. Nah, bagaimana sebuah kenyamanan itu muncul kalau Anda tidak paham tentang sebuah kenyamanan itu sendiri? Dan bagaimana Anda tahu itu kenyamanan kalau Anda tidak mengerti ilmunya? Ya kan? Untuk memahami sesuatu, Anda harus mengerti, harus paham tentang ilmunya.
Jadi kalau ada orang yang bilang saya paham ini, saya paham itu, tapi Anda tidak memberikan rasa kenyaman kepada sekitar Anda, sesungguhnya Anda tidak mengerti yang namanya rasa nyaman. Jangan-jangan Andalah si musuh dari kenyamanan itu sendiri. Bukan begitu para saudara? Iya. Ya kan? Jadi ayo, kalau misalkan yang ngerasa paham, ya kan, berikan sekitar kita kenyamanan, ya kan? Karena kenyamanan itu harus nyaman diri kita, nyaman di sekitar kita. Kalau hanya diri kita yang nyaman, tapi di sekitar kita tidak nyaman, itu bukanlah sebuah kenyamanan. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Kalau hanya kita yang nyaman, sekeliling kita jadi resah, itu nggak benar. Berarti kepahaman para sadulur keseleo atau tidak benar. Jadi yang ngaku merasa hidupnya sudah paham, merasa hidupnya sudah mengerti ini itu, tapi masih dirinya tidak memberikan sebuah kenyamanan, masih mengusik-musik, mengorek-ngorek, ya kan, kesalahan-kesalahan orang, ya kan, yang akhirnya membuat keributan, yang membuat pertentangan. Berarti para sadulur tidak paham tentang arti sebuah kenyamanan. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Ya kan? Konten-konten Mr. Slebor ngebahas itu Satria Piningit, ya kan. Ya kan? Dan yang aku Satria Piningit pasti tahu arti sebuah kenyamanan, dan Satria Piningit itu pasti memberikan nyaman, baik itu terhadap dirinya, baik itu terhadap masyarakatnya atau sekelilingnya. Kalau tidak memberikan itu, tidak nyaman. Jadi ya kan, yang ngerasa ngaku-ngaku Satria Piningit ya boleh-boleh saja. Tapi ketika Anda tidak memberikan rasa nyaman kepada sekitar Anda bukan barangnya, ya kan? Anda cuman satria bajai hitam. Gitu. Jadi begitu para sadulur, bahasan kali ini tentang sebuah kenyamanan, ya kan? Kenyamanan itu balik lagi sesuatu yang tidak terusik atau yang tidak mengganggu, ya kan? Mengganggu siapa? Mengganggu diri kita ataupun mengganggu di sekitar kita. Itulah sebuah arti nyaman, gitu enggak? Maka ketika kenyamanan itu datang, maka lahirlah sebuah kebahagiaan. Gitu para saudara? Iya. Karena kenyamanan itulah yang membuat diri kita menjadi bahagia. Kalau hidup ini tidak nyaman, kalau hidup ini tidak bahagia, ya, cobalah. Ada motor lewat lagi. Kalau hidup kita tidak nyaman, kalau hidup kita tidak bahagia, coba beralih. Buatlah di sekeliling kita merasa nyaman, buatlah di sekeliling kita merasa bahagia. Dan Mr. Slebor yakin para sadulur akan mendapatkan rasa nyaman itu, atau akan mendapatkan rasa bahagia itu. Jadi balik lagi ya para sadulur, ketika kita masih mengusik, mengganggu orang, membuat manusia tidak nyaman di sekeliling kita, berarti para sadulur tidak paham. Untuk paham tentang rasa sebuah kenyamanan harus belajar. Belajar dari mana? Dari ajaran-ajaran yang benar. Ya, ajaran yang benar dari mana? Nah, ini dia antiknya. Ajaran yang benar hanya dari ajaran Sang Pencipta kita semua. Kalau bukan dari Sang Pencipta kita semua, itu ajaran tidak benar. Maka untuk mendapatkan kenyamanan, para sadulur harus belajar ajaran dari Sang Pencipta kita. Ya kan? Ajaran dari Sang Pencipta kita di mana? Gampang sekali, ya kan? Adanya di kitab-kitab suci. Kata, kok kenapa kitab suci? Iya, kitab suci itu isinya adalah firman-firman Sang Pencipta, ayat-ayat Sang Pencipta, atau sama dengan perkataan-perkataan Sang Pencipta. Jadi ketika para sadulur baca kitab suci para sadulur, ya kan, berarti Sang Pencipta lagi berbicara dengan kita. Maka para sadulur akan mendapatkan kepahaman. Terus kitab sucinya yang mana? Yang mana saja. Tapi kitab sucinya para sadulur harus tahu, ya kan, ciri kitab suci dari Sang Pencipta. Lewat lagi motor, nggak apa-apa ya, karena ini di depan rumah saya ini memang depannya jalan, gitu kan, jadi bebas. Ya. Balik lagi, ya kan. Para sadulur mau belajar tentang arti rasa sebuah kenyamanan, belajar dari ajaran kebenaran.
Ajaran kebenarannya di mana? Di ajaran-ajaran Sang Pencipta kita semua. Ajaran Pencipta kita semua adanya hanya di kitab-kitab suci. Loh, kitab suci yang mana? Yang mana saja bebas. Gitu. Kok bebas? Iya, karena kalau ajaran-ajaran kebenaran itu kitab suci yang manapun, ketika Anda tidak gagal paham tentang kitab suci Anda, maka itulah ajaran benar. Maka ketika Anda mampu melakukan sesuatu yang benar, Anda akan merahmati di sekeliling Anda. Anda akan mendapatkan rasa sebuah nyaman gitu. Jadi buat para sadulur yang dimanapun berada, buat sesepuh-sesepuh ya kan, yang ngerasa paham, buat pemuka-pemuka, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh, ayo kita introspeksi diri. Ketika di sekeliling kita tidak merasa nyaman oleh kehadiran kita, berarti sesungguhnya kita tidak mengerti dari ajaran kebenaran. Karena hanya ajaran kebenaran itu yang mampu mengajarkan kita bagaimana caranya kita bersikap benar. Maka dengan benar itu kita akan merahmati sekeliling kita. Itu. Setuju nggak para sadulur? Iya dong, harus setuju, ya kan? Dan kalau Mr. Slebor omongannya ada yang salah, ya kan, ada yang kurang paham atau cara penyampaiannya tidak tepat, yang lebih ngerti dari Mr. Slebor, tolong Mr. Slebor ajarkan, karena masih bodoh, namanya juga kontennya Mr. Slebor, cuman orang Slebor, ya kan, yang belum paham, yang mau belajar, ayo belajar bareng dengan Mr. Slebor, biar kita sama-sama paham. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Nah, kalau tontonan Mr. Slebor ini menurut para sadulur itu ada manfaatnya, para sadulur bisa pencet tuh like-nya gitu kan. Kalau para sadulur nggak suka, kasih dislike gitu kan. Kalau bisa kepoin kenapa para sadulur suka, kenapa para sadulur tidak suka. Dan para sadulur bisa berlangganan dengan cara subscribe channel Mr. Slebor, ya kan, agar ketika Mr. Slebor upload tayangannya, ya kan? Agar Mr. Slebor ketika membuat konten-konten selanjutnya, maka akan langsung tampil di YouTube para sadulur. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Jadi gitu aja dah bahasan kali ini, ya kan. Ayo kita saling membuat rasa nyaman. Dan yang sepakat, terima kasih. Yang sudah paham, top buat kalian, ya kan. Yang udah paham pasti orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kalau akalnya macet, ya kan, nggak akan paham. Baik para sadulur, ya kan. Di depan Mr. Slebor ada tukang buah itu, ya kan. Keren banget, bukan keren banget, mau banget. Ya kan? Jadi Mr. Slebor cukupin sampai di sini dulu ya konten Mr. Slebor. Semoga ada manfaatnya dan jangan telan ocehan Mr. Slebor ini dengan mentah-mentah, tapi jadikan hanya sebagai referensi untuk kita berpikir. Gitu ya para sadulur. Oke. Kalau begitu Mr. Slebor mohon pamit undur. Sampurasun.